Apaan lu? Udah, jangan berantem. Udah sini duduk, ayo. Duduk. Ayo. Ada apa sih, Alista? Ada. Tahu dia, Bu. Hah? Alista. Lu. Jangan berantem lagi. Nah, sekarang ada apa sih sebenarnya? Ibu nggak mau tahu ya siapa yang salah, siapa yang benar di sini ya. Sebenarnya ada masalah apa sih ya Gista sampai bisa berantem sama Ahya? Tadi kan saya lagi duduk-duduk tuh. Akhirnya saya bercandain, saya ajak ngobrol, Bu. Dia malah diem aja. Nggak lama dia malah ngebentak saya. Saya nggak suka lah, saya bentak balik. Enggak, Bu. Benar juga. Iya, Bu. Ya, ini setiap manusia tuh nggak ada yang sempurna. Bahkan ibu aja bisa berbuat salah, ya kan? Benar nggak? Setiap orang bisa berbuat salah. Berbuat salah itu wajar tidak? Wajar, ya kan? Wajar. Tapi, oke gini, setiap orang bisa berbuat kesalahan, ya. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Tapi kita harus bisa cari solusi dari masalah yang biasa kita hadapi. Ya, ibu nggak mau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ibu mau dengar dulu cerita dari Alista. Ceritanya gimana awal mulanya? Jadi kan tadi saya ajak bercanda Ahya kan, Bu. Saya ajak ngobrol, saya jail-jailin kayak biasa aja. Dia malah diem aja. Malah marah-marah. Iya, Ahya marah-marah sama Alista sampai bentak-bentak Alista. Iya, Bu. Iya. Oke, kenapa? Saya bentak-bentak Alisa karena Ayah lagi bad mood, Bu, lagi banyak problem. Dan itu problemnya nggak bisa Ayah ceritain ke Alisa. Begitu. Oke, ceritanya nih karena Ahya ada masalah yang tidak bisa cerita sama Alista. Oke, Alista, kamu ngebecandainnya itu jahil enggak? Kayak biasa aja, Bu. Tapi emang dia nggak ngomong kalau dia lagi ada masalah ya. Kalau dia ngomong saya nggak bakal ngejailin dia lah. Waktu dibentak-bentak, kamu bentak balik? Iya, saya nggak suka. Oke, baik. Tapi sekarang gini, Ahya pas bentak-bentak Agista, sebenarnya dari awal Agista jahilin Ahya itu udah pengen marah-marah. Iya, Bu. Meskipun nahan emosi tapi dia bisa tahan. Oke, baik. Kamu sebenarnya dari tadi tuh mau marah-marah sama Agista, tapi kamu tahan-tahan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu salah satu bentuk kontrol diri atau bentuk pengendalian diri. Ya. Nah, kamu boleh kok marah-marah ya sama Agista. Nah, bahkan kamu bisa melakukan hal yang lebih parah dari sekedar bentak-bentak Agista, bisa saja. Ya kan, benar nggak Agista? Nah, Ahya di sini melakukan hal seperti itu kepada Agista karena Ahya sedang merasa dirinya tidak baik-baik saja. Oke, di sini melakukan hal seperti itu kepada Agista karena Ahya sedang merasa dirinya tidak baik-baik saja. Oke, itu adalah sesuatu hal yang wajar juga. Ya, setiap orang pasti ada masanya bad mood, ada masanya tidak senang, tidak happy ketika di sekolah. Nah, pasti ada alasan mereka melakukan hal tersebut, ya kan? Agista harus memahami hal tersebut. Ahya, sikap seperti itu boleh kamu lakukan. Tapi kalau sampai membentak teman, karena teman tidak tahu kamu punya masalah, kira-kira itu baik tidak ya? Tidak. Kalau Agista, kira-kira kamu bentak balik
Enggak. Seharusnya saya bisa nahan diri saya. Ya, harus ada kontrol diri, ya kan, dari masing-masing kedua belah pihak. Harusnya dari awal Agista lihat dulu nih kondisinya Ayah, apakah dia sedang bad mood atau tidak. Ya walaupun seperti biasa, kalian biasa jail-jailan, biasa bercanda-bercandaan gitu ya. Tapi setiap orang itu punya masa yang kadang-kadang dia pengen sendiri, pengen eh, apa ya, bad mood ya, lagi kalau lagi happy kayak gimana. Kalau dia sedang ingin sendiri, biarkan dulu sendiri. Oke, baik. Ibu tidak apa ya, tidak membenarkan kalian saling bentak-bentakan. Itu bukan sikap yang baik, tapi sikap kalian untuk mengontrol diri supaya tidak melakukan tindakan yang lebih jauh daripada ini, Bu. Apresiasi. Nah, sekarang kalian masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dulu? Ayo, apa masih ingat nggak? Menyayangi teman. Saling menyayangi antar teman. Kalian tuh harus saling menyayangi. Kalau tadi sambil bentak-bentakan, menyayangi tidak? Tidak. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kalian lakukan nih? Supaya kita kembali lagi dengan kesepakatan awal kita saling menyayangi. Gimana, Agista? Baikkan. Baikan? Ayah? Ya, baik. Setuju berbaikan dengan Agista? Nah, kedepannya apabila terjadi masalah yang sama, apa yang harus kalian lakukan? Kontrol diri. Lihat dulu temannya lagi ngapain, jangan sampai marah-marah dulu. Ya, dilihat dulu kalau lagi bad mood ya biarkan dulu sendiri. Oke. Nah, kalau bercanda jangan sampai keterlaluan. Udah. Sekarang gimana nih? Mau baikannya gimana? Maafin Ayah, Gis. Maafin juga ya. Udah, begitu ya, jangan berantem-berantem lagi ya. Oke, udah selesai? Nah, boleh balik ke kelas ya. Mau kantin nggak? Ya, dari Ibu. Assalamualaikum. Dari kegiatan tadi, guru tidak membenarkan dan menyalahkan siapa yang bermasalah. Siswa jadi tahu apa masalahnya dan bagaimana cara mengatasi masalahnya. Baik, terima kasih Ayah. Dadah. Mau ngasih laporan kelas. Udah 1 minggu ini Agista kelar masuk kelas, Bu. Terus? Sering tidur di kelas. Kemarin sering ngomelin juga. Sering juga, Bu. Lu kenapa ya? Yaudah deh, coba deh manggil Agista. Ya, Oke. gua tunggu. 2,000 years later. Nggak, kamu telat ya? Udah seminggu ini sering telat. Iya, Bu. Tidur di kelas. Iya. Ada yang bilang, Bu. Ya enggak, ya guru yang lain juga bilangnya gitu, sering diomelin sama guru lain. Iya. Kenapa? Ngantuk, Bu. Ya udah, kenapa bisa ngantuk di kelas, bisa ketiduran, telat? Jadinya kan sering diomelin. Coba kalau nggak telat ya nggak diomelin. Kenapa? Akhir-akhir ini saya lagi suka main game gitu, Bu. Kadang suka sampai malam. Jadi bangunnya kesiangan terus. Oke. Kenapa bisa main game terus? Nggak seru. Baik, Agista, setiap orang itu memang pernah melakukan kesalahan yang seperti Agista buat, ya kan? Pernah datang terlambat gitu ya, terus ketiduran di kelas, itu juga dulu pernah ketiduran di kelas waktu ujian malah ya. Nah, terus pernah diomelin guru gitu ya. Nah, juga pernah diomelin guru tuh gara-gara tidur. Tapi ini alasannya nih yang ibu lucu nih. Main apa? Main game. Kamu suka main game? Suka. Iya, kamu suka. Kamu ada cita-cita jadi gamers? Baru kepikiran sih, Bu. Baru kepikiran. Oke. Nah, sebenarnya main game itu boleh nggak sih? Boleh. Nah, oke, main game itu boleh.
Nah, cuman kamu berpikir ada yang aneh nggak dengan apa yang kamu lakukan di main game sampai malam? Itu kira-kira ada salahkah, benarkah? Menurut kamu gimana? Mungkin harus diatur lagi kali ya Bu mainnya biar nggak Hmm, biar tahu waktu gitu. Oke. Nah, sekarang ibu tanya, kamu ikut turnamen-turnamen game online gitu nggak? Sering. Nah, oke, ya nggak apa-apa. Kamu sering ikut turnamen, ya. Berarti kan butuh waktu latihan juga ya. Ibu mau maklumi itu, tetapi mungkin ya kita bisa mencari solusi. Ya, eh, bukan berarti ketika kamu ingin menjadi gamers, ya pengen apa ikut turnamen itu butuh waktu latihan, kamu juga tidak boleh. Boleh nggak sih sebenarnya kita melupakan pelajaran di sekolah? Nggak boleh. Sebenarnya tidak ya. Jadi antara sekarang kamu kan masih pelajar ya, kamu masih pelajar, artinya kamu masih butuh waktu untuk belajar. Ikut turnamen boleh, tapi kamu harus ngapain kira-kira? Harus bisa bagi waktu. Nah, harus bisa bagi waktu. Kamu harus tahu prioritas utama kamu adalah belajar. Oke. Prioritas utama kamu adalah belajar. Nah, artinya di sini kita cari solusi ya. Kita cari solusi ini bersama-sama. Ya. Ibu tidak membenarkan sikap kamu karena kamu harus ikut turnamen segala macam sehingga kamu begadang, kamu ketiduran di kelas. Ya, sehingga kamu telat datang ke sekolah. Kamu ibu hargai sikap kamu masih mau datang ke sekolah walaupun terlambat. Ya, kamu juga kayaknya terus ketika diomelin guru, ibu lihat kamu menerima karena kamu sadar kamu salah. Ya, ibu dengar dari guru lain. Ya, kamu betul, kamu salah, kamu menerima kesalahan kamu, kata gurunya, ya kamu nih gini-gini, ibu udah dengar semuanya. Tetapi kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut, ya, karena kamu harus ikut turnamen ya. Nah, kamu harus bangga sama diri kamu sendiri karena kamu berani mengakui kesalahan kamu. Tapi kita harus cari solusi tadi ya. Berarti apa solusinya tadi? Harus bisa bagi waktu. Harus bisa bagi waktu. Oke, nah sekarang Agista coba kira-kira terbayang tidak apa yang harus Agista lakukan besok hari ini atau setelah pulang sekolah sekarang supaya Agista punya waktu jam tidur yang cukup, punya waktu belajar yang cukup, dan punya waktu untuk latihan untuk turnamen turnamennya Agista. Kira-kira terbayang tidak? Terbayang. Oke. Nah, terbayangnya seperti apa? Coba bisa ceritakan nggak ke Ibu? Mungkin pulang sekolah beres-beres, terus sempetin buat belajar. Kalau emang mau main game mungkin cuma sebentar, nggak boleh sampai malam-malam biar besoknya nggak kesiangan. Oke. Nah, kita coba bagi waktu ya, Agista ya. Nah, Agista sekolah kan dari Senin sampai Jumat, ya kan? Agista punya Sabtu dan Minggu. Kira-kira waktu belajar setelah pulang sekolah Agista punya berapa jam? Sekitar 2-3 jam. 2-3 jam. Untuk latihan turnamen setiap harinya butuh waktu berapa jam? 2 jam. 2 jam. Oke. Belajar itu nggak perlu lama-lama, Agista. Kamu bisa cukup 1 jam tapi tanpa ada distraksi, nggak boleh ada gangguan. Ya, 1 jam cukup belajar setelah pulang sekolah, ngerjain PR dan sebagainya. Dilanjut dengan latihan untuk turnamen. Hari Minggu, Sabtu dan Minggu silakan kamu full untuk turnamen. Waktu tidur harus cukup. Oke? Oke. Atau kamu punya ada saran lain? Ide dari kamu sendiri seperti apa? Udah sih Bu itu. Ya, seperti itu ya. Nah,
Agista harus ingat, kita sekolah punya peraturan, harus masuk tepat waktu, di sekolah kalau ngantuk, minta izin sama gurunya untuk cuci muka, supaya kamu lebih segar lagi. Ya, kamu ngantuk karena kamu kekurangan waktu tidur. Oke, diatur lagi waktunya ya. Setelah pulang sekolah ini, coba kamu atur jadwal dengan baik. Ya. Oke, selamat bertanding ya Gista. Ibu bangga dengan kamu supaya kamu lebih berprestasi di bidang apapun yang kamu minati. Ya. Terima Oke. kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya pamit ke kelas ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Dari kegiatan tadi, saya jadi tahu bahwa semua guru pasti akan menanyakan langsung kepada siswanya yang bermasalah dan mencari tahu dulu bagaimana kesalahannya agar tahu, dan siswanya juga jadi untuk jadi mudah dalam menyelesaikan masalah karena dibantu oleh guru.